Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa menghambakan diri kepadanya melalui rangkaian ibadah sholat Jumat. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa bersama-sama istiqomah sampai akhir hayat kita berada di atas ajarannya, yaitu dinul Islam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia tentunya kita mengharapkan perbaikan dalam diri kita, baik dalam amaliyah sehari-hari, urusan dunia maupun amaliyah urusan akhirat. Tentunya kita harus tahu dari mana kita memulai arah perbaikan dalam diri kita, baik posisi kita sebagai individu ataupun makhluk sosial. Khatib ingin membacakan sebuah hadis, yang mana hadis ini dijadikan sebagai landasan utama kaum muslimin dalam beragama Islam. Hadis dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa merahmati beliau semuanya. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya hadis ini merupakan pokok
yang besar dalam mengenal agama Islam. Dan dengan dasar hadis inilah tegaknya agama Islam ini. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukun dari agama Islam. Kemudian Imam Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 671 Hijriah berkata, 5 hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal ini disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad. Padahal jihad adalah bentuk membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Karena kelima hal tersebut merupakan kewajiban yang terus-menerus. Sedangkan jihad termasuk ke dalam salah satu fardu kifayah, sehingga pada saat tertentu saja bisa menjadi gugur kewajiban tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat pada tahun 795 Hijriah berkata, jihad tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas. Padahal jihad adalah amal perbuatan yang paling mulia. Di sana atau di salah satu riwayat yang lain bahwa setelah menyebutkan hadis ini atau hadis Ibnu Umar tadi disebutkan bahwa jihad pun merupakan salah satu landasan utama. Seperti yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kata jihad dilakukan tidak terus-menerus. Artinya, meskipun kedudukannya tidak masuk ke dalam rukun Islam, tapi jihad merupakan salah satu ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Tapi, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi urgensi dari hadis ini adalah ketika kita mau memulai memperbaiki satu keadaan, kita tidak boleh memperbaiki dari segi aspek yang lain dulu, melainkan aspek yang 5 ini dulu. Mengapa? Karena aspek yang 5 ini merupakan fondasi tegaknya agama Islam. Kita bisa bayangkan atau kita bisa mengambil satu perumpamaan. Agama Islam ini ibaratkan tubuh yang ada dalam diri kita. Tentunya dalam tubuh ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang disebut dengan kaki sebagai penopang, ada tangan untuk menggerakkan yang lainnya, kemudian ada mulut untuk berbicara. Islam pun seperti badan kita. Ada 5 komponen yang harus satu sama lain bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan tegaknya agama Islam ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah terbersit dalam diri kita untuk memperbaiki keadaan kita, mari sama-sama kita mulai menegakkan agama Islam. Agama Islam akan tegak apabila penganutnya senantiasa memiliki awareness yang tinggi, kesadaran yang tinggi terhadap agama Islam ini. Kita jangan bermimpi agama Islam bisa tegak apabila 5 fondasi ini tidak bisa kita lakukan. Yang paling sederhana yang mampu kita lakukan adalah menegakkan sholat yang 5 waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu sudah sepakat jumhur ulama melakukan sholat yang 5 waktu hukumnya fardu ain. Terlepas untuk melakukan sholat berjamaah itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain atau juga ada yang mengatakan sebagai wajib. Wajib yang mutlak atau sunnah muakkadah. Terlepas dari itu, mari sama-sama kita renungkan fondasi ini, refleksikan fondasi ini dalam kehidupan kita agar kita mampu memperbaiki keadaan diri kita dan juga masyarakat yang ada dalam lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan menegakkan 5 fondasi ini, agama Islam akan semakin jaya, agama Islam akan senantiasa berada di atas kemenangan yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan hidayah, Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberikan hidayah kepada hati kita, memberikan hidayahnya, hidayah Islam, hidayah tauhid kepada setiap hati kaum muslimin agar senantiasa mampu menegakkan 5 fondasi dalam agama Islam ini.
Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdausil a'la wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.